Apa putusan pengadilan tentang pembagian harta itu? Itulah yang berlaku. Itu tidak bisa. Harus izin dari suami atau istri. Kalau nggak ada izin, kena pidana. Nah, itu kan dugaan-dugaan kan. Pokoknya selama belum ada putusan pengadilan, dia dianggap tidak bersalah. Musisi Virgon lagi-lagi muncul menggemparkan jagat maya lewat pesan-pesan penuh arti yang ia bagikan baru-baru ini. Dan kali ini, Virgon hadir menyuarakan rasa kecewa terhadap ucapan pihak Inara Rusli, sang mantan istri, yang menyinggung perihal sertifikat tanah dari kediaman ditempati ketiga anak mereka. Katanya rumah itu bukan rumah Inara tapi rumah mantan suami. Tapi saat ini sertifikat rumah siapa? Atas nama rumah Inara. Sertifikat rumah Inara CCTV dibeli pada saat sudah bercerai dan Inara sudah pisah kakak. Itu tandanya dia punya hak memiliki privacy. Jika siapapun seseorang yang masuk dan mengambil atau data pribadi atau ranah pribadi dia, ya jelas masuk illegal aksesnya dong. Bak tidak terima dengan penjelasan soal sertifikat rumah yang kini dibahas pihak Inara. Virgon sontak berbagi pesan berbentuk pertanyaan soal kepastian status rumah miliknya yang kini diberikan sebagai tempat tinggal ketiga anaknya. Jadi gara-gara sertifikat rumah dulu gue beliin atas nama dia, membuat putusan pengadilan yang isinya rumah dan mobil jadi harta bersama untuk anak-anak dan gak boleh dijual sampai anak-anak umur 21 jadi gugur? Ucap Virgon. Sontak saja, kalimat pedas yang dibagikan Virgon di media sosial berhasil menjadi buah bibir perbincangan. Berbagai bentuk silang pendapat dan spekulasi beragam seketika muncul meramaikan jagat maya. Lantas, seperti apakah tanggapan para advokat dan praktisi hukum? Serta bagaimanakah pula Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menanggapi prahara harta bono gini? Jadi umumnya itu kan dibagi dua. Umumnya ya tergantung ya. Hak gonogini itu adalah kalau sudah dinyatakan bahwa jatuh kepada tergantung keputusan isi putusan pengadilan. Apa putusan pengadilan tentang pembagian harta itu? Itulah yang berlaku. Jadi meskipun kalau banyak dikatakan bagi dua, sertifikat rumah adalah atas nama istri, ya tetap harus bagi dua. Nah caranya bisa dijual secara sukarela, secara bersama-sama. Kalau nggak mau dijual secara bersama-sama, ya harus ada gugatan lagi di pengadilan untuk bisa dilakukan lelang. Nggak bisa. Inara pasti kena. Harus semua seizin. Ya, catat baik-baik. Kalau memang itu harta bersama, harta gonogini, harus kalau mau dijual, ya harus seizin, ya suami atau istri, ya yang melakukan itu. Nggak bisa. Rumah-rumah dia nyari beli sekian, tapi kan itu dia nggak mau kan, biar anaknya tenang. Ya udahlah kalian tinggal di situ, aku yang ngalah. Anak gue juga keluar dari rumah cuma sama dompet sama sendal. Dalam setiap perkawinan, ya masalah harta, ya, ada harta bawaan, ada harta bersama, ya. Nah kalau harta bawaan itu masing-masing punya hak atau punya si suami atau si istri. Misalnya si istri bawa hartanya dalam perkawinan, itu hak istri, demikian juga suami, gitu loh. Tapi kalau harta yang diperoleh dalam perkawinan itu bagi dua, itu namanya harta gonogini. Kalau membeli rumah, ya baik atas nama istri maupun atas suami, itu lihat dulu tanggal apakah dibeli itu pada udah dalam pernikahan. Nah, itu udah harta gonogini, walaupun atas nama si istri maupun suami, tetap harta gonogini. Karena kan diperoleh dari perkawinan kan. Maka tadi saya bilang ada dua hal. Pertama, harta bawaan, ya harta bawaan itu adalah
yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri, ya kan? Nah, harta bersama diperoleh dari setelah perkawinan. Dalam unggahan yang sama, Virgon pun turut mempertanyakan soal nasib salah satu aset bersama untuk anak yang dikabarkan berbentuk kendaraan roda 4. Pasalnya, ia mendapat kabar kurang enak yang menduga surat-surat dari kendaraan itu sudah digadai semua oleh Inara. Apalagi, proses penggadaian itu diduga dilakukan tanpa sepengetahuan Virgon. Dan kemana lari uang hasil gadai pun tidak diketahui sama sekali oleh Virgon. Itu BPKB Innova Zenis AJ udah digadai tanpa seizin gue, tahu dah duitnya buat apa? Tegas Virgon. Terkait dugaan yang baru dihembuskan Virgon itu, memang belum ditanggapi oleh pihak Inara. Lantas mungkinkah tudingan ini berpotensi menghadirkan bayang-bayang ancaman hukuman pidana untuk Inara? Lah, kalau memang dalam isi putusan tersebut demikian, ya harus tunduk patuh. Nah, kecuali kalau di luar putusan, kalau itu atas nama anak, ya, karena itu merupakan suatu harta gonogini tadi itu, ya, itu tidak bisa. Harus izin dari suami atau istri. Kalau nggak ada izin, kena pidana. Kalau dia melakukan penjualan bisa. Kalau dia jual harta bersama ini, harta gunung ini dijual tanpa seizin dan sepengetahuan oleh suami, bisa tersandung kena hukum pidana dia. Enggak ini ya, enggak ikut campur, enggak ini. Mau apapun yang terjadi, kan saya udah berkali-kali bilang dia mau berenang di laut Arafura kek, terserah dia kan itu ininya dia ya. Yang jelas sekarang ini ya kita berani berbuat harus berani bertanggung jawab gitu aja. Dengan segala konsekuensinya. Itu selalu saya bilang, kalian jangan sujon. Nanti kalau kalian tahu kebenarannya kalian jadi malu lagi. Kemarin udah malu kan kalian lihat saya kan, dulu kalian hina-hina saya ini, tapi saya udah mengampuni kalian. Nah, mohon jangan salah lagi. Beralih dari perkara harta bersama yang kini kembali muncul, turut diketahui pula bahwa Virgon berniat untuk kembali berupaya untuk memperjuangkan hak asuh anak. Seperti diketahui, dalam putusan sidang cerai mereka pada tahun 2023 silam, hak asuh anak jatuh di tangan Inara. Dan dengan munculnya perkara yang kini ramai, vokalis dari band Last Child itu dikabarkan akan kembali memperjuangkan anak-anak. Hal itu pun ditegaskan kembali oleh Virgon dalam unggahan media sosial kekecewaannya. Silahkah selesaikan urusan hukum yang sekarang jalan, next episode kita fit urusan anak. Dari pesan itu, terlihat Virgon tengah menanti akhir perkara Inara sebelum membawa hal ini ke pengadilan. Lantas, seperti apakah Wamenko Polhukam Oto Hasibuan menanggapi peluang Virgon? Nah, kalau istrinya ini dilaporkan kepada polisi karena perzinahan, baru dugaan kan? Jadi walaupun dia duga belum bisa juga dong. Tetap hak asuh itu ada di tangan si ibunya. Walaupun si ibunya ini sedang dilaporkan, kecuali nanti umpamanya kalau si ibunya ini dituduh bersalah melakukan tindak pidana, sehingga posisi dia tidak dalam posisi yang mampu lagi sebagai wali yang baik, maka si suami bisa menuntut ke pengadilan lagi untuk membatalkan perwalian itu dengan alasan ini. Berarti ada proses hukum. Ya kan? Tapi dalam posisi sekarang ini posisinya tetap hak asuhnya itu berada di tangan ibu sesuai dengan adanya putusan pengadilan. Oke. Kalau laporan perzinahan kan dugaan masih kan belum terbuktikan gitu. Kalau dalam posisi sekarang ini masih tetap hak asuhnya di tangan ibu, mantan suami nggak bisa mengambil. Tapi dia berkunjung normalnya kan bisa dong. Masa dikasih berkunjung dengan anaknya. Tapi hak asuh itu tidak beralih kepada si suami. Meskipun si perempuan ini dilaporkan dugaan, kan masih dugaan penghinaan. Sekiranya terbukti istrinya ini dihukum, ya. Nah, itu juga masih belum tentu beralih kepada si suami. Karena putusan pengadilan tapi masih eksis. Selama putusan itu masih eksis seperti itu, belum dibatalkan oleh pengadilan yang lain, ya tetap dia punya hak untuk merawat anak itu. Nah, Virgon mungkin kayaknya
hak asuh anak kayaknya mau dia coba ambil tuh. Kayaknya ya, karena kan ya kayak gini kan modelannya gimana, lihat situasi dan kondisi, tapi nanti kita lihat aja ya kan apa dan bagaimana. Dulu kan dia berani keluar dari rumah itu, dia kasih tempat itu biar anak-anak nyaman, ada mamahnya di situ. Terus juga kita bisa juga boleh datang lihat kan gitu. Nah, kalau sekarang kayaknya anakku ntar ya gue bawa dulu anak-anak kan gitu kan, karena lu lagi ada urusan, tunggu keluar dulu urusannya apa bagaimana. Nah, itu kan dugaan-dugaan kan. Pokoknya selama belum ada putusan pengadilan, dia dianggap tidak bersalah. Dia tidak bisa mengambil hak asuh itu selama putusan pengadilan itu masih eksis menyatakan hak asuh itu di tangan ibu. Putusan pengadilan yang kita patokan. Itu yang harus eksis, itu yang pegang betul. Pandangan serupa namun dengan nada yang sedikit berbeda datang dari advokat senior sekaligus anggota Perhimpunan Advokat Indonesia, yakni Jawin Damani. Ya, Jaswin merasa peluang Virgon untuk memenangkan hak asuh anak cenderung kecil. Pasalnya, perkara ini sudah dinyatakan inkrah oleh Pengadilan Agama sejak tahun 2023 silam. Dan bila Virgon berupaya menempuh peninjauan kembali dengan menjadikan persoalan hukum yang menyeret Inara sebagai novum, perubahan akan sulit terrealisasikan. Lantaran PK dilakukan pasca melewati batas 180 hari. Bagaimanapun, kalau sudah diputuskan oleh pengadilan, anak itu dibawa asuh oleh si istri, dia tetap dibawa istri. Tetap, karena udah putusan pengadilan loh. Apalagi putusan pengadilan udah punya ketentuan hukum yang tetap, ya. Karena sudah edaran Mahkamah Agung menentukan demikian juga, ada jurisprudensi Mahkamah Agung bahwa anak yang dibawa umur adalah dibawa pengasuhan oleh istri, kecuali istri itu tidak bekerja, ya nggak bisa. Tapi karena dalam hal ini sudah diputus oleh pengadilan, itu tetap udah di bawah asuh dia, kecuali kalau belum diputus ya. Kalaupun demikian, kalau udah putusan udah inkrah, kalau misal upaya hukumnya masih ada banding, masih PK, tapi itu pun mungkin udah lewat waktunya ya. Nah, udah berapa lama? Kalau misalnya udah batas waktu PK adalah 180 hari itu, jadi dia harus tetap tunduk dengan putusan itu, nggak bisa. Karena udah putusan pengadilan, kecuali ada ada ketentuan lain ya. Kalau memang, tapi upaya PK, tapi kan ini ada novum nih ya, tapi PK udah lewat, ya kan? Kalau PK-nya belum lewat, bisa novum, karena istrinya tersangkut hukum kan gitu. Siapapun saya nggak mau menghapi, tapi apa yang kita perbuat itu yang kita tanam, itu yang kita petik. Coba rendahkan hati, siapapun kita, setop apapun kita, seterkenal apapun, siapapun yang memuji kita, rendahkan hati coba. Ya apa yang dulu mereka tuduhkan ke anak saya, ini berjalannya waktu kan dulu saya bilang. Nanti berjalannya waktu kalian tahu siapa dan bagaimana. Saya bukan mau menghakimi, secantik apapun kita, setop apapun kita, rendahkan hati. Bicara juga sama orang, nggak yang aneh-aneh. Kalau saya lihat langkah hukum ini ya RJ lah, restoratif justice namanya. Cobalah diupayakan damai. Tapi kalau langkah hukum itu, kalau dia melakukan perzinahan, kalau memang itu sepanjang itu memang ada bukti, ya boleh, nggak masalah, why not, ya kan? Nah, tapi pendapat hukum, dia kalau memang melakukan perzinahan, ya mau tak mau. Benar nggak dia melakukan perzinahan? Benar nggak dia tertangkap tangan dalam melakukan perzinahan? Gitu. Kalau memang hanya isu-isu aja, nggak kuat. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.